pasal ya pibain adabius sunnah atau benar. Jadi adab-adab dan sunnah-sunnah yang merata di semua hari, bukan cuma hari Jumat, semua hari ya, di siang hari. Ini suatu pasal pada menyatakan segala adab dan segala sunnah yang melengkapi segala hari Jumat itu. Ya, semua hari ini mah. Ya, biar tambah lengkap. Katanya ada 7 perkara. Dan adab yang pertama, seyogyanya hendaklah hadir pada majelis orang yang mengajar ilmu yang memberi manfaat pada pagi-pagi hari Jumat itu. Tambahan ya, tambahan sehari penuh. Karena kemarin kan ada adab Jumat yang berkaitan sama sholat Jumat. Nah, ini mah yang berkaitan sama harinya, bukan sama ibadah Jumatnya. Di antaranya katanya kalau ada pengajian di hari Jumat pagi-pagi sunnah katanya. Termasuk sunnah hari Jumat hadir pengajian ya. Kalau ada pengajian. Dulu saya ngaji itu hari Jumat pagi sama Mualim Sapi Hazami di Tanah Abang. Ya kalau jam 7 pagi itu di Al Makmur bikin pengajian. Saya hadir ngaji tuh. Nah itu termasuk Mualim nggak liburkan hari Jumat. Karena kata Mualim ada keterangan sunnah katanya. Bikin pengajian di hari Jumat gitu ya. Nah, kita hadirnya sunnah juga. Atau kemudian daripada semen Jumat atau pengajian habis pada Jumat ya kan? Kayak di Bintara MRBJ dulu pernah ada tuh. Habis semen Jumat khotib langsung disidangkan di situ. Tanya-tanya masalah, iya, khotib itu. Tanya tentang isi materi itu. Nah, gitu. Atau kemudian habis semen asar pengajian, ya. Sunnah tuh, rohah misalnya, ya kan? Sunnah juga. Kata Imam Ghazali radhiyallahu wala tahdur fi majami'il halqi wala majal qassas bal majlisul ilmi syarif an-nafi walladhi yazidu fi khaufika wa yanqusu min raghbati dunya fa kullu ilmin la yada'uka min ad-dunya al-akhirah fal jahlu a'wadhu alaika minhu wa asta'idu billah min ilmin la yanfa'. Artinya, dan jangan engkau hadir di dalam majlis jami' itu akan perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tidak memberi manfaat di dalam akhirat. Ya, misalnya ada majlis ilmu tapi kagak bawa manfaat akhirat. Nggak usah hadir itu mah. Ya hari Jumat mah. Mendingan yang manfaat aja dah. Ya, misalnya majlis pelajaran apa kayak gitu. Tentang pengobatan misalnya di situ. Ya, Bapak-bapak setiap Jumat pagi di sini ada ilmu tentang kesehatan misalnya. Nggak wajib itu ya, nggak sunnah gitu. Nah, sini dilarang Imam Ghazali mah. Dan jangan kau hadir pada perhimpunan orang yang duduk berhikayat atau ngobrol-ngobrol gitu hari Jumat, ya. Misalnya sebelum Jumat ada gahwa bersama, kopi bersama gitu, kopi break. Enggak usah hadir tuh mah. Mau coba ngopi-ngopi dong mah. Kenapa? Iya enggak apa-apa itu mah. Ya, aturan namanya ya. Iya. Tetapi hadir engkau pada perhimpunan orang yang duduk mengajar ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, yaitu ilmu yang menambah takutmu kepada Allah dan mengurangi daripada gemarmu kepada dunia. Itu tuh kalau mencari ilmu mah. Ilmu yang tambah hari tambah cinta sama akhirat, tambah hari tanpa ya zuhud sama dunia. Itu yang hebat mah cari ilmu. Sebab ilmu yang bermanfaat itu katanya. Ya, sama akhirat makin demen, sama dunia makin zuhud ya. Zuhud enggak gemar gitu. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada meninggalkan akan dikau daripada gemar akan dunia kepada akhirat, maka jahil akan dia terlebih baik gitu katanya. Mendingan jadi orang geblek. Ya, belajar kemana baik tapi kagak ngurangin cinta sama dunia. Ya mendingan jadi orang awam itu mah gitu. Ngapain ngaji tambah hari tambah gila sama dunia gitu. Mendingan lebih baik kalau Imam Ghazali begitu ya. Saklek lebih baik ya bodoh katanya. Lebih baik jadi orang bodoh. Dan terlebih banyak faedahnya atasmu daripada mengetahui akan dia, gitu katanya. Ya, dan terlebih banyak faedahnya ya atasmu ya daripada mengetahui akan dia. Maka engkau pinta pelihara akan dia akan dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Berlindung kamu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, supaya Allah selamatin kita hadir di majelis ilmu tuh
Yang kagak bawa manfaat mah jangan kita hadir gitu. Dan lagi kata Imam Ghazali, fata'limul ilmi fi hadzal yaum wa ta'allumuhu min afdal qurubat was salat afdalu min majal qasas. Artinya, maka mengajar ilmu yang memberi manfaat, ilmu tasawuf berarti ya, mengajar ilmu yang bermanfaat dan belajar akan dia pada hari Jumat itu yaitu yang terlebih afdol segala ibadah. Malah afdolannya ngaji ilmu yang memberi manfaat akhirat ya daripada ibadah. Kalah ibadah mengaji pada hari Jumat. Dan sembahyang sunnah ya itu terlebih afdol daripada hadir majlis orang yang berhikayat. Daripada kita hadir majlis kongkok, mendingan kita sembahyang sunnah. Dan adab yang kedua, hendaklah sungguh mengintai dan menuntut bagi saat yang mulia lagi fadilah pada hari Jumat itu. Ya, kalau bisa ya di hari Jumat itu kita harus bisa mengintai. Minta itu maksudnya mencermati, memilih waktu yang mustajab dalam berdoa. Biar kita sungguh-sungguh concern. Itu dalam kitab Azkar dijelasin ya. Di antaranya tuh yang kita suruh sungguh-sungguh berdoa pada sekian hari Jumat itu, diantaranya pas khotib lagi duduk antara dua khutbah. Itu. Yang kedua, bismillah asar katanya. Itu diantaranya. Itu katanya. Sebab kenapa? Ada hadisnya. Fafil khabar masyhur anna fil Jumat sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha fiha syai'an illa atahu iyah. Artinya tersebut dalam hadis yang masyhur bahwasanya adalah di dalam hari Jumat itu ada satu saat yang tiada berbetulan akan dia oleh hamba Allah yang muslim yang meminta akan Ta'ala di dalamnya akan sesuatu melainkan memberi Allah Ta'ala itu akan dia akan sesuatu yang dipintanya itu. Artinya dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau kita bertepatan minta sama Allah pasti Allah kasih. Kalau tepat itu. Nah itu cuman dirahasiain. Kayak Lailatul Qadar juga. Tapi dikasih bocoran sama Imam Nawawi. Di antaranya katanya itu yang udah sering menguji coba adalah ketika khotib lagi duduk antara dua khutbah. Nah ketika khotib lagi duduk, nah kita disitu minta sama Allah Ta'ala dah. Nggak harus angkat tangan, mintanya di hati ya Allah. Kayak besok misalnya Jumat terakhir ya kan. Hari bulan Rajab ya kan. Ahmad Rasulullah. Muhammad dulu ya? Ahmad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sambil ngomong Ahmadullah, minta rezeki jangan putus di tahun itu gitu. Setahun aja, jangan sampai 10 tahun. Setahun aja ya. Iya. Setahun aja ya kan. Ya kan tahun depan masih ada. Kalau nggak ada ya berarti putus umur udah gitu. Biar ketemu lagi gitu tuh ya. Dan bersalah di sini ada nih. Dan bersalah-salahan ulama pada menyatakan saat yang mulia itu. Ulama berbeda pendapat ya. Bersalah-salahan maksudnya bukan main salah-salahan, bukan. Berbeda pendapat. Ulama berbeda-beda pendapat ya tentang saat yang mulia itu. Maka setengah ulama ya pada ketika terbit matahari. Katanya yang bagus itu hari Jumat pada saat terbit matahari. Kalau kita lagi zikiran nih, habis main Jumat, tiba-tiba bunyi isyraq tuh ya. Tret gitu ya. Waktu isyraq. Nah itu tuh berdoa di situ. Itu lagi cakepnya tuh doa, kata gitu. Pas terbit matahari, tulu namanya. Waktu tuh, tulu atau isyraq ya. Dan kata setengah ulama pada ketika gelincir matahari. Wah, pas gelincir tuh. Berarti habis azan ya. Kan azan tuh, tek, duduk gitu masuk waktu zuhur. Jumat kan tuh gelincir matahari. Nah itu tuh, itu saat mustajab. Jadi kalau bisa, ya sambil ada azan, di sela-selanya itu hati kita minta sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala. Ya kan? Ya gitu. Ntar habis azan, doanya juga kalau kita panjangin. Minta di situ. Itu mustajab doa. Dua tuh ya. Dan kata setengah ulama pada ketika bang. Ya, pada ketika bang. Pas azan banget ya. Pas azan banget tuh. Makanya kita kalau ada hayya 'alal falah. Ada doa mustajab di situ katanya. Pas hayya 'alal falah ada doa mustajab. Di antara Nabi sering berdoa. Allahumma ja'alna muflihin. Allahumma ja'alna. Ya Allah jadikanlah aku orang yang beruntung. Di situ doa mustajab katanya pas hayya 'alal falah. Nah itu minta doa di dalam kitab Azkar Imam Nawawi Nabi jelasin Nabi berdoa Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah jadikan aku orang beruntung. Nah, itu. Dan kata setengah ulama pada ketika naik khotib ke atas mimbar tuh. Itu kan pas habis Bilal ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
alladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Berhenti itu Bilal, khotib bangun menuju mimbar. Itu beberapa detik saja mustajab itu. Beberapa detik aja tuh jalan mustajab. Nah, kita yang lagi jadi khotib gimana? Sambil jalan berdoa. Sambil jalan berdoa ya, yang singkat-singkat di hati kita ya. Allahumma ja'alna misalnya kan min ahli jannah. Allahumma ja'alna min ahli ilmi. Allahumma min ahli khair, gitu aja. Allahumma ja'alna min ahli sa'adah. Bebas apa aja. Bahasa Indonesia boleh. Dan masuk ia membaca khutbah. Sampai dia masuk membaca khutbah. Kan lama tuh ya. Ya kan dia jalan ke mimbar. Terus duduk dengerin azan dulu. Ya kan. Sampai dia naik. Alhamdulillah. Itu mustajab doa. Nah. Dan kata setengah ulama pada ketika berdiri manusia kepada sembahyang. Yang kata setengah ulama yang mustajab lagi pas orang pada berdiri. Pas qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa tuh? Itu kosong tuh waktu kan, belum takbir imam Allahu Akbar. Nah, di situ mustajab. Nah, itu ya Allah. Di hati aja, enggak usah pakai tangan ya. Allahumma jalni. Apa aja kita bisa? Itu katanya. Itu ulama berpendapat kalau bisa kita borong semuanya nih dihafalin. Oh, di sini kita pakai, di sini kita pakai. Pasti kalau kita pakai semua ada titik yang mustajab itu. Begitu. Ada titik yang mustajab. Dan kata setengah ulama itu pada akhir waktu asar. yakni pada waktu ikhtiar. Nah, yang bagus katanya itu habis sembahyang asar ya. Jam 5-an berarti ya, jam 5-an ya. Kalau sekarang asar setengah 4 ya kan, habis asar jam berapa? Mulai jam 4 sampai jam 5. Itu mustajab katanya. Dan kata setengah ulama itu dahulu daripada masuk matahari ya. Sebelum masuk matahari berarti setengah 6. Setengah 6 sampai tenggelam. Hari Jumat terakhir itu ya. Dan adalah Siti Fatimah memeliharakan waktu itu. Nah, Siti Fatimah itu ya, dia menjaga banget tuh. Sebelum matahari tenggelam dia udah duduk di tempat sejadahnya, dia berdoa kepada Allah sambil menanti tenggelamnya matahari masuk maghrib malam Sabtu. Di situ dia jaga betul doanya katanya Siti Fatimah ya. Makanya disebut Sa'ah Fatimiyah itu ya. Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah itu maksudnya apa sih? Waktu-waktu mustajab karena Siti Fatimah itu menjaga betul di situ. Maka adalah ia menyuruh akan khodimnya bahwa melihat ia akan matahari pada ketika hampir masuk. Tuh. Sampai dia punya khodim khusus Siti Fatimah buat memperhatiin matahari hampir masuk nih. Kalau dulu kan mungkin belum ada jam kali ya. Jadi harus diperhatiin. Ini matahari mau masuk nih berapa? Ya mungkin sekitar setengah jam lagi. Nah langsung dia buru-buru Siti Fatimah ya berdoa sama Allah Ta'ala di situ. Maka adalah memberitahu ia akan dia. Maka meminta doa ia pada ketika itu. Dan membanyakkan ia pada ketika itu mengucap istighfar hingga masuk matahari. Sampai istighfar itu. Jadi kata kalau istighfar Rajab nih. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bagusnya itu dia. Kita iringin berbarengan dengan tenggelamnya matahari Jumat ya. Hari Jumat. Maka katanya saat inilah yang dikhabarkan akan daku oleh bapak aku Rasulullah SAW. Tahu dari mana Siti Fatimah? Bapak saya ngasih tahu gitu katanya. Ya, iya, itu saat yang makbul lagi mustajab.